robot raksasa kuno mengenali Luffy alias Joy Boy dan membantu Luffy menghajar para Gorosei. Profesor Clover menyandang nama D dan Atlas menghadang Nusjuro untuk melancarkan kepergian Sunny. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita bahas pada One Piece chapter 1120. Let's go. Halo, apa kabar nakama? Semoga pada minggu ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, bantu Mimin like videonya dulu ya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. So, stay tune dan tonton videonya sampai habis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. And let's go. One Piece chapter 1120 berisi 13 halaman dan diberikan judul Atlas. Dengan disertai cover story Yamato, Denjiro Daimyo Kibi menangkap anak-anak yang menyakiti Yamato dengan jaring. Chapter dimulai dengan kilas balik yang terjadi 26 tahun yang lalu di Pang Hazard. Saat itu banyak hutan hijau dan pohon palem yang mengelilingi fasilitas Pang Hazard. Dua pria sedang berbicara di pintu masuk Vegapunk dengan dua naganya dan Profesor Clover. Profesor Clover memohon kepada Vegapunk untuk membantunya dalam penelitian Void Century karena dia membutuhkan ilmu dari bidang lain. Vegapunk pun menolak, mengatakan dia adalah pegawai pemerintah saat ini. Vegapunk pun berkata, "Apakah kau ingat berapa kali kau ditangkap? Mereka memperhatikanmu. Aku yakin kau tahu kenapa kau masih bisa bebas berkeliaran seperti sekarang. Itu adalah cara untuk mengikutimu sampai mereka tahu di mana ruang kerjamu dan menangkap semua teman-temanmu." Profesor Clover pun menjelaskan bahwa pria yang memiliki huruf D di namanya dibunuh tepat di depan matanya di masa lalu. Pria itu adalah saudaranya, Clover. Vegapunk pun kaget mendengar hal tersebut. Profesor Clover berkata, "Nama asliku adalah Clayom D. Clover. Hari itu aku berbohong agar bisa tetap hidup." Kemudian kita bisa melihat sedikit panel momen di mana kakak dari Profesor Clover terbunuh. Profesor Clover bilang dia hanya temannya untuk bertahan hidup dan terus berbicara sambil menangis. Profesor Clover berkata kembali, "Apakah kau memberitahuku hal itu? Ada orang di dunia ini yang pantas dibunuh hanya karena dilahirkan atau menyebutkan namanya." Namun, Vegapunk berkata lagi, dia tidak akan membantu Clover. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia akan melupakan apa yang baru saja dikatakan Clover. Saat Vegapunk masuk ke dalam Pang Hazard, Clover mengatakan sesuatu lagi. Profesor Clover, "Vegapunk, aku akan menyelesaikannya. Tunggu saja. Aku bisa mendengar suara datang dari masa lalu." Scene pun berpindah ke 22 tahun yang lalu. Vegapunk dan Caesar menerima kabar bahwa Ohara dihancurkan oleh Buster Call. Caesar mengatakan dia ingin melihat sendiri pembantaian itu dan Vegapunk berekspresi sedih. Setelah itu, Vegapunk mengunjungi Ohara. Adegan itu terjadi tepat sebelum kilas balik yang kita lihat di chapter 1066 saat Dragon muncul di Ohara. Vegapunk menangis di depan danau Ohara sambil menatap poster buronan seorang bocah bernama Nico Robin. Vegapunk berkata, "Jadi, kalian semua mati demi menyelamatkan tumpukan buku ini? Siapa di dunia ini yang cukup bodoh hingga mempertaruhkan nyawa mereka untuk melanjutkan penelitian kalian?" Dan chapter kembali ke masa sekarang. Pesan Vegapunk berlanjut. Ditunjukkan Zeff dan Patty mendengarkan pesan di Baratie. Kita juga dapat melihat di Tequila Wolf di mana para penjaga mencambuk
para tahanan. Back to Egghead. Robin sangat tersentuh saat dia mendengar pesan Vegapunk. Dia menutup matanya dengan tangannya. Siaran Vegapunk pun berlanjut. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Suara para pecundang samar-samar terkubur jauh di bawah laut. Tapi setelah banyak pengorbanan, saya bisa menentukan beberapa kebenaran yang terkubur. Dan saya menyampaikan kepada dunia. Aku berdoa agar pesanku sejauh ini dapat disiarkan dengan aman. Berpindah ke fase labo. Zoro dan Jinbe berada di Thousand Sunny sekarang. Nusjuro terlempar jauh. Tapi kemudian dia kembali. Lilith menghentikan kru topi jerami untuk lepas landas, mengatakan bahwa jika Nusjuro menyerang mereka di udara, kecepatan lajunya akan turun dan kapal tidak akan mencapai laut. Mereka tidak bisa lepas landas jika Nusjuro masih menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba Atlas muncul dan meninju Lilith hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Serangan Atlas membuat Lilith tergeletak di lantai dek Sunny. Atlas kemudian mematikan perangkat di kepala Lilith. Dia menyentuh kepala Lilith dan kita mendengar efek suara klik. Dan York pun menyadarinya. York berkata, sinyal Lilith hilang, jadi sekarang hanya Atlas yang tersisa. Kemudian Atlas berbicara dengan Nami dan yang lainnya. Atlas berkata, tolong jaga Lilith, aku akan mengatasi rintanganmu. Dan ditunjukkan Nusjuro beralih kembali ke Thousand Sunny. Tapi Atlas terbang dan menangkapnya. Nusjuro memotong salah satu lengan Atlas, tapi dia masih memegang atau menggenggam Nusjuro. Kemudian Atlas menggunakan sepatu dome dan jetpacknya untuk mendorong Nusjuro keluar dari jalurnya. Bersamaan dengan Thousand Sunny lepas landas menggunakan Cope the Bass. Berpindah ke pantai Egghead. Emmet berbicara dengan Luffy. Dia sangat senang melihat robot itu. Emmet pun berkata, aku senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy. Kemudian Luffy bingung dan melihat sekeliling mencari siapa yang berbicara dengannya. Dan Emmet memiliki reaksi yang sangat lucu. Emmet berkata kembali, aku sedang berbicara denganmu. Lakukan saja, musuhmu adalah musuhku. Aku senang bisa bertarung untukmu lagi, Joy Boy. Luffy berteriak, luar biasa, jadi kau bisa bicara? Emmet berteriak, Joy Boy dalam bahaya, aku akan melindunginya. Kemudian Dory memerintahkan krunya bersiap berlayar. Brogy bertanya kepada Luffy, apakah robot itu benar berpihak pada mereka? Luffy pun berkata, dia bilang dia akan melindungi si Joy Boy. Siapa itu? Brogy berkata kembali, dia berkata, kami tidak mendengar apapun. Luffy, apa? Benarkah? Dan ditunjukkan Jupiter menyerang robot raksasa kuno. Emmet mengangkat lengan kirinya dan hendak melepaskan serangan, mirip dengan pose Rocket Punch. Namun karena tubuhnya sudah terlalu tua, serangannya tidak muncul. Luffy, Sanji, dan Franky sangat kecewa. Jupiter menggigit sebagian tubuh Emmet. Salah satu lengan Emmet dimakan seutuhnya. Emmet menggunakan lengannya yang lain untuk menahan Jupiter. Tetapi Saturnus melompat ke Jupiter dan kemudian melompat ke kapal Elbaf. Saturnus memandang Kuma dan Bonnie. Shin pun berpindah ke Thousand Sunny yang terbang di langit. Sanji melihat Sunny dari kapal Elbaf. Dan Nusjuro menebas Atlas. Nusjuro berkata, tidak kusangka kau mengorbankan dirimu sendiri. Atlas pun menjawabnya, tidak, ini disebut layanan. Lalu Atlas meledakkan dirinya. Separuh wajah Nusjuro pun ikut meledak. Di halaman ganda terakhir yang sangat luar biasa dari chapter ini, kita dapat melihat adegan berbeda saat pesan Vegapunk berlanjut. Vegapunk berkata, aku ingin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian.
Tetapi ada orang-orang yang sudah tidak dapat dihentikan. 25 tahun yang lalu, bajak laut Goldie Roger dan krunya akhirnya mengelilingi seluruh dunia. Suatu prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kemudian Thousand Sunny terbang menuju laut dekat kapal Elbaf. Usopp dan Chopper menangis memanggil Atlas. Bajak laut topi jerami, kita bisa mencapai laut. Usopp berkata, "Sialan, Atlas, kenapa kau sampai melakukan hal itu?" Kemudian Yok memberitahu 5 tetua bahwa sinyal Atlas telah menghilang. Sekarang satu-satunya dokter Vegapunk di dunia ini adalah aku. Nusjuro berkata dengan separuh wajahnya yang hancur. Tidak, belum. Saturnus pun ikut berkata. Stella yang tidak bisa berhenti mengoceh. Jupiter, tentu saja. Warguri, kami akan segera mengakhirinya. Kemudian Jupiter dan Warguri menyerang Emmet bersama-sama untuk menghentikan siaran. Emmet ada di depan mereka. Banyak asap keluar dari lengannya yang patah. Emmet pun berkata, "Au, aku rusak. Jadi inilah momen, waktu yang tepat yang kau bicarakan. Joy Boy, kalau begitu aku akan menggunakannya sekarang." Di panel kedua dari belakang chapter ini, kita melihat Vegapunk berbicara di siaran. Vegapunk, artinya mereka pasti sudah mendengar suara masa lalu. Dengan kata lain, aku yakin kalian semua juga telah memperhatikan hal ini. Inilah yang aku yakini akan terjadi di masa depan dunia. Dipotong ke Impel Down. Di panel terakhir chapter ini, para tahanan terkejut dengan bagian terakhir dari pesan Vegapunk. Tahanan berkata, "Hah? Apa? Dia bilang Goldie?" Dan chapter pun berakhir. Informasi selanjutnya minggu depan tidak libur. One Piece akan ada di cover jam dan color split di chapter 1121 untuk merayakan peringatan hari ulang tahun One Piece ke-27. Jadi bagaimana menurut kalian untuk chapter kali ini? Apa yang dibicarakan oleh Emmet mengenai perkataannya, "Aku akan menggunakannya sekarang"? Dan apakah Luffy dan Emmet bisa benar-benar mengalahkan para Gorosei tersebut? Dan faktanya, para Gorosei dan Yok tidak tahu bahwa Lilith masih hidup. Dan kemungkinan besar Lilith akan bergabung di grup topi jerami. Mari kita bahas teori-teori dan pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga kalian suka. Salam Nobar Anime.